Selamat datang kembali di channel Kata Pak Pras. Kali ini kita akan mengupas berbagai pengusaha konglomerat di balik para capres pada pemilu tahun 2024. Para pengusaha hingga pemilik modal selalu muncul di setiap kontestasi pemilu. Hal ini tidak mengherankan, karena politisi dan pengusaha sama-sama memiliki kepentingan. Para politisi dan pejabat membutuhkan pengusaha untuk membiayai kampanye mereka, sedangkan para pengusaha membutuhkan para pejabat untuk melindungi kepentingan bisnis dan ekonomi mereka. Pada pemilu 2024, sederet pengusaha hingga konglomerat menjadi rebutan para capres untuk mengkokohkan kekuatan finansial dan logistik mereka pada pemilu kali ini. Hal ini semakin terlihat jelas saat kalangan pengusaha mulai merapat dan mendukung salah satu pasangan atau bahkan masuk dalam daftar tim pemenangan. Lantas, siapa saja para konglomerat dan pengusaha di balik para capres ini? Yang pertama, pasangan dari Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Duet antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau biasa disingkat dengan Amin diusung oleh Partai Nasdem, PKS, PKB, dan Partai Umat. Tim pemenangan Anies Caimin ini biasa disebut Timnas Amin. Setidaknya diisi oleh 3 nama pengusaha besar, yaitu Thomas Trikasi Lembong, Leontinus Alp Edison, dan Gede Widadi. Kemudian di 3 nama tersebut di luarnya juga ada nama pengusaha Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus pengusung utama Anies Baswedan yang memiliki konglomerasi media, diantaranya Metro TV dan Media Indonesia. Dari penelusuran yang ada, hanya 4 nama konglomerat tersebut yang mengusung dan berani mengusung capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang berikutnya, capres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Walaupun selalu kalah dalam kontestasi politik, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Indonesia 2019 sampai 2024 yang sekaligus Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau GERINDRA ini kembali maju mencalonkan diri menjadi calon presiden. Tak tanggung-tanggung, dirinya kini didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo. Mereka diusung oleh banyak partai seperti Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, hingga PSI. Di antara semua capres tim kampanye nasional, Prabowo Subianto memiliki line up pengusaha paling mentereng dan paling banyak. Prabowo Gibran menarik Roslan Rasli dari kursi Wakil Menteri BUMN dan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina untuk menjadi Ketua Umum TKN. Ketua Umum TKN tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Roslan Rasli, mengaku dipinang secara resmi oleh Prabowo dan para ketua umum Parpol Koalisi Indonesia Maju. Pada Minggu malam ini, ia pun sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Menteri BUMN dan Wakil Komisaris Pertamina pada Selasa beberapa yang lalu. Setelah menerima permintaan sebagai ketua TKN, Roslan Rasli juga pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Indonesia tahun 2015-2021. Kemudian, di balik itu, juga ada nama Taipan Abu Rizal Bakri, pemilik Gurita Bisnis Bagi Group, yang menguasai sektor media hingga pertambangan, ditunjuk sebagai pembina tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Yang ketiga, adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, Taipan di bidang tambang hingga perkebunan, pemilik Arsari Group, duduk sebagai wakil ketua pengarah TKN. Yang keempat, Erwin Aksa menjabat sebagai wakil ketua koordinator strategis TKN. Yang kelima, Pandu Syahrir, keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan,
sekaligus Wakil Direktur Utama PT PS Energi Utama ditunjuk sebagai Wakil Bendara Umum. Selanjutnya dalam daftar anggota penasihat TKN setidaknya ada 3 nama besar, yaitu Putri Kuswisnuwardani Mahir Al-Ghazri dan Theo Sambuaga. Putri Wisnuwardani adalah pemilik perusahaan kosmetik terkenal pertama, Mustika Ratu. Kemudian Mahir Al-Ghazri tercatat pernah memegang jabatan direktur di Kongsi Del Kode Group, sebuah perusahaan konglomerasi yang didirikan saat era Orde Baru, sedangkan Theo Sambuaga adalah presiden komisaris PT Lipo Cikarang. Dalam pesta demokrasi bukan menjadi rahasia apabila ongkos politik untuk menjadi pengusaha di negeri ini membutuhkan sponsor dan modal yang besar. Maka dari itu, yang terbesar dari Anies Baswedan dan Prabowo adalah Prabowo. Kemudian yang ketiga, pasangan urut Capres-Cawapres ini yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Para pengusaha kelas kakap yang berada di balik barisan tim sukses mereka adalah 1. Arsyad Rashid yang resmi ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan bakal Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Arsyad Rashid selain menjadi ketua juga merupakan direktur utama PT Indika Energi yang bergerak di bidang perdagangan, konstruksi, pertambangan, transportasi hingga jasa. Yang kedua, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus salah satu orang terkaya di Indonesia, didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar TPN. Yang ketiga, Bagas Dirga, pendiri dan CEO PT Asia Aeroteknologi yang bergerak di bidang pengembangan dan pelayanan bandar udara. Yang keempat, Angela Tanusudibyo adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus anak dari konglomerat Heri Tanusudibyo. Yang kelima, Heru Dewanto, seorang pengusaha di bidang jasa konstruksi, menjabat Sekretaris Eksekutif TPN, pengusaha di sektor transportasi udara, Seaweed Group sekaligus pengelola Bandar Halim Perdana Kusuma. Yang keenam, Denon Prawira Atmaja, juga musuh sebagai Direktur Operasi Kubu Ganjar Mahfud. Yang ketujuh, Regi Wahyu, seorang pengusaha, CEO founder di bidang teknologi dan blockchain. Yang kedelapan, Darmaji Suradirga, CEO founder sekaligus dari startup non-profit pemimpin.id. Selain itu, juga ada nama-nama para ketua parpol yang merupakan konglomerat dari tim Ganjar Mahfud, yaitu ada Heru Tanusudibyo dengan konglomerasi bisnis media MNC Group. Kemudian Ketua Umum Hanura Osman Sabtaodang dengan gurita bisnis miliknya yaitu Oso Group yang bergerak di bidang pertambangan, transportasi, properti, perkebunan hingga perhotelan. Dari ketiga capres ini diketahui hanya pasangan Anies dan Caimin saja yang memiliki dukungan paling sedikit dari para konglomerat. Entah ini suatu kebetulan atau memang ada tekanan-tekanan lain dari para pengusaha, kenapa lebih condong para pengusaha ini mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sponsor dan modal yang besar dalam kontestasi politik ini memunculkan simbiosis mutualisme antara pengusaha dengan sumber daya melimpah dengan para politisi yang berharap memenangkan bangku kekuasaan. Hal ini sungguh sangat menyakitkan bagi para penggerak demokrasi, di mana sejatinya pemilu harusnya itu murah, malah sekarang ini salah kaprah menjadi pemilu yang cukup banyak mengeluarkan uang dengan biaya yang sangat mahal. Salam istimewa, sampai jumpa lagi pada pembahasan dan topik selanjutnya.